Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harwindra Kurnia Adi dari Prodi Sistem Informasi akan menyelesaikan tugas saya dari mata kuliah Islam dan Peradaban Melayu dengan dosen pengampu Hendra Gunawan M. Hum. Baiklah, saya akan mempresentasikan tugas saya dengan tema Dinamika Islam di Singapura. Pembahasannya yaitu pertama, sejarah Islam di Singapura, keberadaan Inggris, sistem pendidikan Islam sebagai perkembangan dakwah, posisi dan peran masyarakat Melayu Islam di Singapura. Sejarah Islam di Singapura. Pada tahun 1200 sampai 1300 Masehi, pelabuhan di Singapura telah menjadi pusat perdagangan. Asal-usul nama Singapura semula bernama Temasi, Tumase, Tamase, sebagaimana dijelaskan kitab Tuhfat al-Nafis. Pada saat itu, Sultan di Singapura dipimpin oleh Sultan Husin Shah pada tahun 1819. Islam masuk ke Singapura tidak dapat dipisahkan dari proses masuknya Islam ke Asia Tenggara secara umum, karena secara geografis Singapura hanyalah salah satu pulau kecil yang terdapat di tanah semenanjung Melayu. Islam di Singapura disiarkan oleh para ulama dari berbagai belahan Asia Tenggara dan benua kecil India, seperti Syekh Hatib Al-Minangkabawi, Syekh Ahmad Aminuddin, dan Syekh Habib Al-Habsyi. Dalam perjalanan sejarahnya, dahulu Singapura mempunyai peranan penting dalam penyebaran Islam di Asia Tenggara. Posisi Singapura yang strategis merupakan nilai lebih dan menjadikannya sebagai transit perdagangan dari berbagai kawasan. Selain itu, sebagai transit perdagangan, memungkinkan Singapura menjadi pusat informasi dan komunikasi dakwah Islam, baik pada masa Kesultanan Malaka atau sebelum kedatangan kolonial Eropa, sampai pada awal ke abad 20. Namun, peran penting tersebut berakhir saat Singapura memisahkan diri dari negara Federasi Malaysia. Umat Islam menjadi minoritas. Komunitas Islam yang sebagian besar adalah bangsa Melayu menempati posisi kelas 2 di bawah etnis Cina. Keberadaan Inggris. Keberadaan Inggris di Singapura pada mulanya sebatas perdagangan dan tetap mengakui kedaulatan Johor, tetapi secara bertahap menguasai seluruh aspek kehidupan Singapura. Pemerintah Inggris melakukan berbagai upaya modernisasi dalam bidang perdagangan dan perekonomian dengan membuka kesempatan migrasi tenaga yang lebih cekatan dari berbagai suku, khususnya etnis Cina, India, dan suku dari barat lainnya. Akibatnya, keberadaan etnis Melayu yang mulanya mayoritas semakin terdesak hingga menjadi minoritas. Sistem pendidikan Islam sebagai perkembangan dakwah. Masyarakat Muslim Singapura juga menggunakan masjid sebagai pusat dakwahnya. Hal ini sama seperti di zaman Rasulullah yang menggunakan masjid sebagai sarana dalam perkembangan Islam melalui bidang pendidikan. Tidak hanya masjid yang menjadi pusat kajiannya, masyarakat Muslim Singapura juga mendirikan madrasah-madrasah yang terjadi sejak 1905. Sistem pendidikan Islam modern dari awal hingga sekarang merujuk pada sistem Mesir dan Barat seperti madrasah, sekolah Arab, atau sekolah agama. Ada 4 madrasah terbesar di Singapura, yaitu A. Madrasah Al-Junid Al-Islamiyah, B. Madrasah Al-Ma'arif, C. Madrasah Wak Tanjung Al-Islamiyah, D. Madrasah Al-Sagof atau As-Sagof. Selain madrasah, ada juga organisasi Islam di Singapura, yaitu Majelis Ugama Islam Singapura atau MUIS, Association of Muslim Professionals atau AMP, Kesatuan Guru-Guru Melayu Singapura atau KGMS, Muslim Convert Association atau Darul Arqam, selanjutnya Muhammadiyah, lalu ada Muslim Missionary Society Singapore atau Jamiah, lalu ada Council for the Development of Singapore Muslim Community atau Mendaki, National University Singapore atau NUS, Perdaus atau Persatuan Dai dan Ulama Singapura, Singapore Religious Teachers Association atau Pergas. Selanjutnya ada Mercy Relief atau bahasa Inggrisnya Center for Humanitarian, International Assembly of Islamic Studies atau INPIAN, Lembaga Pendidikan Al-Quran Singapura atau Al-PQS, Himpunan Dakwah Islamiyah Singapura atau JIMIA, Majelis Pendidikan Anak-anak Muslim atau Mendaki lagi. Posisi dan peran masyarakat Melayu Islam di Singapura. Setelah Perang Dunia II, masyarakat Melayu dan Muslim Singapura yang telah menjadi kelompok minoritas di negaranya sendiri masih berharap terjadinya perubahan pada posisi mereka. Harapan tersebut muncul karena gelombang pembaruan serta kebangkitan nasionalisme di Nusantara yang dipelopori oleh Melayu Islam di Indonesia dan Malaysia. Akan tetapi,
Harapan itu pudar di tahun 1965 atas desakan keras dari etnis Cina dan non-Melayu lainnya. Sehingga Singapura memisahkan diri dari Malaysia dan membentuk negara sendiri. Hal ini menjadi malapetaka karena secara administratif Melayu Singapura terpisah dari saudara mereka di Nusantara. Pemerintah Singapura memberlakukan merit system yang hanya memberikan peluang dan penghargaan pada yang berhasil maksimal, tanpa adanya hak-hak istimewa. Sebagaimana antara lain secara batas terdapat di Malaysia. Dengan pola pemerintahan dan pembangunan seperti itu, tidak ada fasilitas khusus bagi warga pribumi sehingga sekarang. Bisa disimpulkan bahwa suku Melayu yang ada di Singapura tidak memiliki hak istimewa atau tidak diistimewakan di negara tersebut.